Renungan pada hari ini diambil dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56 dengan tema Sungguh Yesus adalah Anak Allah. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Sang Pencipta, biarlah firman ini mengalir dalam hidup kami dan menjadi cahaya yang tak kunjung padam. Amin. Beginilah firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berada di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita melihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antaranya mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, Jumat Agung menjadi sebuah peristiwa rohani dalam peziarahan iman kita yang membawa kita ke dalam perenungan mendalam atas siapa kita bagi Allah. Kematian Kristus di kayu salib membuat kita semakin memahami bahwa begitu berharganya kita bagi Allah, hingga ia mengorbankan anaknya untuk penebusan kita. Ia tidak rela kita mati atas dosa-dosa kita. Pengorbanannya menjadi sebuah pertunjukan iman melalui pengakuan seluruh ciptaannya bahwa ia adalah Anak Allah. Mari kita membahas teks ini. Matius 27 ayat 45 sampai 56 menampilkan puncak penderitaan Yesus sekaligus pengakuan atas dirinya sebagai Anak Allah. Dari jam 12 sampai jam 3 kegelapan menutupi bumi. Ini adalah simbol penderitaan yang luar biasa yang ia tanggung bagi keselamatan manusia. Seruan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, mengungkapkan kesendirian yang mendalam sekaligus penggenapan nubuat dan menegaskan kemanusiaannya yang penuh serta keberaniannya menghadapi penderitaan tanpa kompromi. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, orang-orang di sekitarnya tidak memahami momen ini. Mereka mengira Yesus memanggil Elia dan mencoba menafsirkan penderitaannya dengan logika manusia, yaitu memberi anggur asam atau menunggu penyelamatan surgawi. Ketidaktahuan mereka menyoroti keterbatasan manusia dalam melihat rencana Allah sebagai penebus yang membayar upah dosa dengan kematian. Saat Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah, gempa bumi mengguncang, bukit-bukit retak dan kuburan terbuka, alam dan sejarah tersentuh langsung.
Ini menegaskan bahwa kematiannya bukan peristiwa biasa, melainkan manifestasi kuasa ilahi yang membuka jalan keselamatan. Kebangkitan orang-orang kudus setelah itu menegaskan kuasa hidup Allah melalui Kristus. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pengakuan kepala pasukan dan prajurit yang mengatakan sungguh ia ini adalah anak Allah muncul bukan dari tradisi atau iman semu, tetapi dari pengalaman langsung melihat pengaruh ilahi yang nyata di hadapannya. Kesetiaan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus juga menekankan iman yang tetap setia dalam diam, menyaksikan kebenaran Allah meski di tengah penderitaan. Saudara yang kekasih, melalui teks ini kita melihat bahwa teks ini menegaskan kematian Yesus adalah bukti tak terbantahkan. Teks ini menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemanusiaannya merasakan penderitaan namun secara ilahi memberikan penebusan atas keselamatan. Ia menunjukkan kuasa atas seluruh kehidupan dan juga kematian, dan mengungkap identitasnya yang setia bagi seluruh dunia bahwa ia adalah anak Allah. Jika Allah mau mati untuk keselamatan kita, mengapa kita masih mencari ilah lain yang membawa kita pada kematian? Sekali mengikut Kristus yang telah memberikan nyawanya, tetaplah setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, teguhkanlah kami dalam iman kami kepada Yesus anak-Mu yang menyerahkan hidupnya bagi keselamatan kami. Biarlah pengorbanan dan kuasa-Mu menguatkan hidup kami setiap hari. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.